bertemu lagi dengan saya. Nah, di sini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menginstal laptop atau komputer. Laptop saya dengan tipe Acer Aspire E1451G. Kenapa saya harus menginstal ulang? Karena saya mau menambahkan RAM. Di laptop saya ini adalah Windows 7 Home Basic. Nah, saya menambahkan RAM sebanyak 8 GB karena di sistem yang sudah terinstall dia hanya maksimal membaca RAM 8 GB. Sedangkan saya akan mengupgrade atau menambahkan RAM-nya 8 GB selain dari RAM bawaan komputer. Total dari RAM nantinya setelah saya upgrade adalah 12 GB. Sudah otomatis tidak akan support dengan operating system saya yang sudah ada sekarang ini. Karena Windows 7 Home Basic hanya bisa membaca RAM sebanyak 8 GB. Nah, caranya untuk agar bisa terbaca sampai 12 GB berarti saya harus mengganti Windows Home Basic-nya menjadi yang lebih support lebih dari 8 GB. Ya, misalnya yang lebih support di atas 8 GB yaitu misalnya Windows 7 Profesional dan Ultimate. Jadi di sini nanti saya akan menginstal Windows 7 yang sudah support atau bisa support sebanyak 16 GB. Sehingga nanti setelah saya install, RAM saya harusnya bisa terbaca 12 GB. Ini nanti akan saya tambahkan RAM-nya. Ini RAM 8 GB dan yang sudah ada di komputer ada 4 GB. Kalau dijumlahkan dengan yang ini ditambahkan dengan 8, maka RAM nanti laptop saya totalnya menjadi 12 GB. Saya akan menginstal laptop. Gimana caranya? Menggunakan flash disk. Menggunakan flash disk lebih cepat dibandingkan dengan memakai CD atau DVD melakukan instalasinya. Oke, bagaimana caranya? Silahkan tonton video ini sampai habis. Oke, ini komputer dalam posisi mati. Kita memulai install. Saya memakai flash disk. Ini merek flash disknya SanDisk. Untuk menginstalnya, terlebih dahulu saya akan mencolokkan flash disk ke portnya. Oke, setelah dicolokkan, nyalakan komputernya dan langsung kita pencet F2 untuk masuk ke BIOS-nya. Oke, kita langsung nyalakan dan pencet F2 untuk masuk. Oke, sudah masuk ke BIOS. Nah, di sini kita langsung geser ke main. Geser dengan menekan tanda panah kanan. Nah, di sini kita tukar geser ke bawah dengan menukar SATA mode. Nah, SATA mode ini kita ganti dari ID mode ke AHCI mode. Oke, pilih yang nomor 2. Oke. Kemudian kita geser lagi ke boot. Oke. Nah, di sini kita ganti posisinya lagi enable, lalu kita disable dia. Kita lakukan disable. Nah, pilih disable. Nah, seterusnya untuk flash disk yang ini dia sudah kedetek di nomor 6, itu SanDisk. Nah, untuk memindahkan ke atas kita pindahkan ke paling atas di nomor 1. Cara memindahkannya, ini arahkan terlebih dahulu, pilih dulu ini SanDisk, tarik ke atas dengan cara pencet F6, terus, nah ini sudah berada paling atas yaitu nomor 1.
Nah, setelah di setting BIOSnya seperti ini, kita pencet F10 untuk menyimpan. F10 kemudian enter. Oke, pencet sembarang tombol. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal enter. Oke, kita tunggu. Nah, di sini biasanya saya hanya ngerubah format waktu Indonesia. Kita geser ke bawah. Nah, untuk mencari Indonesianya biar lebih cepat, pencet saja huruf I. Nah, ini Indonesia sudah ada, tinggal arahin. Nih, Indonesia udah ada. Dan kemudian diklik next. Nah, kalau sudah seperti ini, klik yang install now. Klik. Nah, di sini baru kita pilih yang 64 bit. Karena tadi komputer saya sebelumnya ini dia memakai Windows 7 Home Basic, maka sekarang saya tidak memilih ini, saya akan memilih yang Windows 7 Home Premium saja. Setelah dipilih, lalu klik next. Nah, di sini dicentang, klik next. Nah, ini yang dipilih ini yang nomor 2. Klik. Oke, kalau sudah sampai di sini, ini kita harus ngedelete yang 2 ini. Ini kan yang kita ganti hanya sistem saja. Dan yang nomor partisi 3 ini kita jangan diutak-atik alias jangan di-delete. Yang kita format atau hapus yang 2 ini nih, partition 1 sama partition 2. Kalau yang partition 3 ini adalah data-data kita yang biasanya local D. Kalau yang partition 2 ini adalah local C, yang tempat di mana operating sistemnya ada di sini. Oke, kita mulai dari atas dulu. Caranya klik drive options ini. Klik. Nah, hapus atau delete. Nah, yang ini juga di delete. Oke. Nah, setelah ini partition dengan cara klik new, lalu apply langsung. Oke. Nah, sebelum kita mengklik next ya atau melakukan instalasinya, jangan lupa yang partition 2 ini format terlebih dahulu. Ini kita format. Klik OK. Oke, format sudah selesai. Ini jangan lupa yang kita pilih partition 2. Lalu kita klik next. Dan kita tunggu instalasi sampai selesai. Oh iya, nah teman-teman, nanti setelah 100% dia akan melakukan restart. Nah, pada saat dia nge-restart jangan lupa flash disknya dicabut. Oke, kita tunggu saja sampai selesai. Pada saat dia nge-restart seperti ini, kita langsung cabut flash disknya. Tunggu mati dulu, baru kita cabut flash disknya. Oke, cabut flash disknya. Dan seterusnya kita tunggu, biarkan saja seperti ini. Oke, biarkan saja, jangan diapa-apain. Oke. Setelah sampai di sini, kita isi username-nya. Terserah teman-teman isi apa saja. Tapi di sini saya mengisinya sesuai dengan nama mereknya, yaitu Acer ya.
user ya. Setelah diisi username-nya, klik next. Nah, di sini jangan lupa tanda centangnya dihilangin, kemudian klik next. Nah, setelah sampai di sini, pilih yang nomor 3. Ini next. Dan kita tunggu berikutnya. Oke, sudah bunyi. Berarti ini pertandanya Windows-nya sudah selesai terinstall. Saya refresh. Nah, sekarang untuk kita cek apakah setelah kita ganti operating sistemnya sudah terbaca RAM 12 GB atau belum. Nah, di sini sudah terbaca 12 GB. Yang tadinya hanya 8 GB di sini, sekarang sudah 11,4 ya. Jadi masalahnya tadi itu hanya karena Windows yang sudah terinstall sebelumnya itu dia hanya bisa membaca RAM sebesar 8 GB. Oke, berhasil. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe pojok sini, kemudian di like juga, dan jangan lupa ditinggalkan komennya ya. Terima kasih.